Oke, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan Ray di sini. Semoga dimanapun kita berada selalu berbahagia dan sehat selalu ya. Nah, kali ini Ray akan sharing tentang namanya tips hutang yang bisa bikin kita cuan atau untung. Nah, teman-teman, kebanyakan dari kita itu taunya itu hutang itu adalah hal yang menakutkan ataupun hal yang malah kita pakai terus-terusan, teman-teman. Ada orang yang sampai cicilannya menumpuk tapi hanya untuk hal yang konsumtif. Nanti Ray bakal jelasin apa itu yang hutang konsumtif ya. Nah, sebenarnya utang itu tidak terlalu buruk, teman-teman. Kalau misalnya kita ngerti cara pakainya. Ini malah bisa kita gunakan untuk mewujudkan rencana keuangan yang lebih besar. Kayak gitu. Cuman kita harus membedakan nih beberapa hutang yang sebenarnya hanya untuk kita pakai tapi tidak menimbulkan keuntungan sama sekali. Nah, hutang itu sendiri dibedakan ada dua, teman-teman, yaitu hutang konsumtif dan hutang produktif. Nah, hutang konsumtif itu lebih ke keinginan. Oke. Hutang produktif lebih ke kebutuhan. Jadi kebutuhan di sini adalah hutang yang bisa memberikan kita cuan atau untung lebih banyak lagi. Seperti itu, teman-teman. Contoh keinginan seperti apa sih? Nah, misalkan seperti ini. Tanpa merendahkan ya, misalnya kita makan, wah, kita lebih ke kita inginnya fast food gitu. Memang enak, Ray juga suka fast food ya, apalagi gorengan gitu kan. Nah, memang tapi kalau misalnya terlalu banyak atau gimana gitu ya kan. Nah, ini ahli makanan mungkin tahu ya, lebih tahu. Itu kurang bagus. Nah, tapi akan lebih baik lagi jika kita memenuhi kebutuhan kita. Misalkan kita makan sop kayak gitu kan, yang misalnya ada wortelnya seperti itu ya kan, yang kita melihat lebih ke faktor nutrisinya. Nah, itu lebih ke kebutuhan. Jadi membuat walaupun kita tidak ingin amat, tetapi kalau kita mengkonsumsi itu akan membuat badan kita jadi lebih baik lagi kayak gitu. Jadi nutrisi kita tercukupi. Jadi lebih bugar, lebih sehat seperti itu. Nah, itu dia, teman-teman. Jadi ada dua, hutang konsumtif dan hutang produktif. Oke, lanjut. Kita bakal bahas tentang apa itu ciri-ciri hutang produktif yang bisa kita gunakan agar bisa mendatangkan cuan atau keuntungan yang lebih banyak lagi. Oke, ini dia ciri-cirinya, teman-teman. Oke, ciri yang pertama yaitu dapat memberikan penghasilan yang lebih besar daripada yang kita pinjam hutangnya. Contoh, kita pinjam ke bank misalnya 1 juta. Nah, dengan 1 juta itu kita bisa menghasilkan uang. Misalnya kita beli barang terus kita jual lagi gitu 1,2 juta. Berarti kan masih untung 200.000. Nah, itu masuk ciri-ciri hutang produktif. Oke. Yang kedua, kita berhutang tapi kredit gitu ya kan, selama setahun misal atau 2 tahun. Kredit usaha misalnya, atau kredit investasi, atau kredit mobil deh atau motor. Nah, tetapi kita hitung-hitung jumlah cicilan sama jumlah income yang kita dapatkan, sepertinya nih bisa menghasilkan uang yang lebih banyak daripada jumlah hutang tersebut. Nah, ini masih masuk ciri-ciri hutang produktif. Oke. Nah, cuman di sini teman-teman kita mesti hati-hati untuk kredit investasi. Apalagi kalau misalnya investasinya itu yang fluktuatifnya itu agak tinggi naik turunnya seperti itu, yang high risk, teman-teman, kayak gitu. High risk high return ya. Misalnya contohnya kayak forex ataupun misalnya kripto ataupun saham nih. Nah, teman-teman nih yang suka trading atau investasi seperti itu ya, ini mesti hati-hati. Teman-teman mesti kaji ulang seperti apa, jangan sampai malah jadinya kita bangkrut ya, teman-teman. Karena ini memang agak high risk, teman-teman. Oke, nah di situ syaratnya. Nah, itu dia ciri-ciri dari hutang produktif. Oke, lanjut. Ini tidak kalah penting ya, teman-teman, yaitu tips mengendalikan hutang
agar keuangan tetap sehat. Jadi nggak semata-mata kita meminjam uang sebanyak-banyaknya ke bank, teman-teman. Nah, bukan seperti itu. Jadi tips yang pertama, kenali hutang tersebut, hutang produktif atau konsumtif. Yang kedua, kendalikan cicilan maksimum 35% dari pendapatan. Misal, pendapatan kita tiap bulan 10 juta, maka maksimum cicilan hutang itu 3,5 juta. Yang ketiga, rasio hutang terhadap aset itu maksimum 50%. Jadi, contoh, aset kita ada 100 juta. Maka teman-teman maksimum bisa berhutang itu 50 juta. Yang keempat, pilih penyalur kredit yang kredibel atau terpercaya lah, seperti itu. Contohnya yang sudah terdaftar di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Yang kelima, kita mesti punya biaya darurat sebanyak 6 bulan pengeluaran. Jadi jika terjadi PHK atau kita berhenti kerja, kita tetap bisa menjalani kehidupan selama minimal 6 bulan. Jika teman-teman ada keluarga atau yang lain-lain, ini bisa ya teman-teman lebih dari 6 bulan. Yang keenam, teman-teman kita mesti punya asuransi. Karena di dunia ini ada namanya resiko yang tidak bisa kita kendalikan. Tiba-tiba dia bisa datang. Contoh, kecelakaan, ataupun sakit berat, atau meninggal dunia. Nah, jika ini terjadi, maka keluarga tidak terbebani oleh hutang. Jadi kita tidak menuruni hutang, karena hutang tersebut sudah di-backup oleh asuransi. Selebihnya, asuransi ini bisa untuk keluarga kita sebagai sumber income. Jadi keluarga kita tetap bisa menjalani kehidupannya walaupun kita tidak ada, walaupun income berhenti dari kita. Oke, sekian dari Ray sharing tentang tips utang yang bisa bikin kita cuan atau untung. Selanjutnya, jika ada pertanyaan, silahkan komen atau DM, siapa tahu nanti Ray bales ya. Jangan lupa di like dan subscribe konten sosial media ini. Sampai ketemu di next video.